Bantuan bedah rumah dengan konsep gotong royong dari sinergi berbagai pihak tanpa menggunakan dana pemerintah atau tanpa dana APBD mampu diwujudkan untuk warga Kota Denpasar. Kali ini bantuan bedah rumah yang difasilitasi dan dikawal juga oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Denpasar yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara ini merupakan bantuan dari pihak swasta yakni Yayasan Megumi Santi Indonesia dan didukung berbagai pihak. Bantuan bedah rumah diberikan untuk warga di Banjar Lumintang, Desa Dauh Purikaja, Kecamatan Denpasar Utara ini, tepatnya di Jalan Ayani di depan Polsek Denpasar Utara. Bedah rumah ini dikerjakan dengan konsep gotong royong, didukung juga oleh Tagana Denpasar, Dinas Sosial Denpasar, Dinas PUPR Denpasar, Dapur Umum Jabepaon, Desa Dauh Purikaja, dan tentunya Suteja Kumara selaku wakil rakyat. Pembersihan dan pengerjaan awal program bedah rumah ini dilakukan Minggu pagi 22 Mei 2022 secara gotong royong yang dihadiri Suteja Kumara, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Gusti Ayu Laksmi Saraswati, Perbekal Desa Dauh Purikaja, Gusti Ketut Sucipta, Ketua Yayasan Megumi Santi Indonesia, dan pihak terkait. Kondisi rumah warga milik Wayan Sujiarne ini memang sangat memprihatinkan. Kayu plafon bangunan sudah lapuk, bahkan membahayakan dan genteng juga banyak yang bocor. Warga ini tinggal bersama ibunya yang sudah lansia yang memang membutuhkan bantuan. Karenanya, bantuan bedah rumah ini memang sangat dibutuhkan untuk menyediakan hunian yang lebih layak, nyaman, dan aman. Suteja Kumara mengungkapkan, bantuan bedah rumah ini dikerjakan secara gotong royong atas dasar kemanusiaan dan tanpa membebani APBD. Harapannya, program bedah rumah semacam ini bisa menjadi role model ke depannya. Bedah rumah ini dilaksanakan di Desa Dauh Purikaja, di Banjar Lumintang, tepat di depan Polsek, ya, Jalan Ayani. Ini merupakan bedah rumah yang tanpa membebani dana APBD. Nah, sehingga harapannya bedah rumah semacam ini menjadi role model ya untuk kedepannya. Di samping mempergunakan dana APBD, ada juga yang role model semacam ini. Harapan kita semakin banyak kita mampu untuk melakukan bantuan bedah rumah kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, saya tentunya dalam hal ini sangat apresiasi atas usaha kerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar, khususnya Bukades, kemudian Perbekal Desa Dauh Purikaja, dan seluruh stakeholder yang ada. Ya, di samping di sini adanya bantuan dari stakeholder berupa CSR dan lain sebagainya, institusi kemasyarakatan semacam Tagana, kemudian banyak masyarakat yang bergotong royong. Bagi saya di sini adalah real of gotong royongnya di sini. Ya, ada yang membantu dengan A, dengan B, dengan C, dan lain sebagainya. Nah, harapan kita empati yang baik ini bisa kita munculkan juga di lain tempat, gitu, di Kota Denpasar, sehingga betul-betul kita bisa meresapi makna bahwa disinilah kehidupan sosial bergotong royong kita secara real dan konkret harus kita wujudkan, gitu. Politisi PDI Perjuangan yang dikenal sangat merakyat dan responsif membantu kebutuhan warga mengapresiasi dukungan semua pihak. Ia menegaskan untuk menyikapi persoalan bedah rumah seperti milik warga ini tidak bisa menunggu APBD, maka diperlukan respon cepat dengan sistem gotong royong bersama pihak swasta. Kemarin itu justru di luar itu tertutup. Ya, kita tertutup, kita tidak melihat ada kondisi di dalam semacam ini. Nah, setungkara dari informasi-informasi yang ada, akhirnya didirisi oleh Pak Perbekal, Bukades, dan kita semua, kita tahu ada semacam ini. Diambil langkah-langkah cepat oleh kita semua, termasuk Bukades dan pemerintah Kota Denpasar. Kalau seandainya kita masih menunggu APBD, tahun 2023 belum tentu bisa diselesaikan. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan terapan CSR, gotong royong sesama stakeholder dan semua masyarakat. Murni gotong royong swasta gitu ya? Murni gotong royong. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Gusti Ayu Laksmi Saraswati, berterima kasih dengan dukungan para donatur untuk membantu kesejahteraan masyarakat, seperti halnya bantuan bedah rumah ini. Program bedah rumah yang dilakukan secara gotong royong ini merupakan quick response
atau respon cepat untuk membantu meringankan beban warga. Banyak juga donatur yang juga mengerahkan tenaga, pikiran, dan segalanya untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi ini adalah role model ya Pak. Semua dari kami bergotong royong tidak melihat lagi siapapun, tetapi inilah yang harus kami lakukan untuk quick respon kami. Baik dari BPJS-nya juga, nih Pak Mekel, kemudian segala sesuatunya juga. Dan pembongkaran ini juga sudah dilakukan awal-awal pertama dari pemindahan barang, dari kami memiliki Tagana, Taruna Siaga Bencana, itu memang ada program kebencanaan, program dari Kemensos yang ada di bawah Dinas Sosial. Jadi silakan terbuka untuk masyarakat kota saat memerlukan bantuan Tagana kami. Kami siap dan kami kolaborasi dengan Dinas PUPR untuk pengangkutan segala bentuk materialnya. Kemudian kami juga memiliki dapur umum yang kemarin juga menyumbang nasi bungkus. Jadi ini real yang dibilang adalah gotong royong. Inilah yang harus kita ungkapkan bersama. Tidak mungkin Pak Mekel memikirkan rakyatnya sendiri. Berarti kita harus dalam satu wadah. Itu seperti ini. Berapa orang yang tinggal di sini, termasuk ada lansia berapa orang? Kalau lansianya satu sama anaknya. Berarti ya. total di sini yang dua orang. Dan lihat kondisi seperti ini sangat berbahaya ya. Kalau pada saat gempa atau apa kan kasihan lansianya. Jadi inilah respon cepat. Jadi kita sudah membuat teamwork untuk bekerja dari awal. Pak Tejo Kumaro juga support langsung turun. Kemudian pimpinan kami Pak Wali, Pak Wakil sudah juga langsung supported untuk memperhatikan ini semua. Karena bagaimanapun lansia, anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal senada disampaikan Perbekal Desa Dauh Purikaja, Gusti Ketut Sucipta. Kalau rusaknya rumah ini sesuai dengan informasi sudah hampir 1,5 tahun kemarin. Tapi sebelumnya memang sudah kita sempat memantau, kita mau kondisikan untuk menggunakan dana APBN atau APBD. Namun karena kondisi daripada lahan ini masih lebih pura, nah itu yang tidak memungkinkan secara administrasi. Makanya kami berkoordinasi dengan tokoh masyarakat kami, Pak Tejo Kumaro sama Bu Kadis juga di sosial memberikan solusi untuk mencarikan CSR, dan ada Yayasan Megumi Santi Bali itu yang memberikan bantuan kepada keluarga kami yang ada di Banjar Lumintang ini. Ketua Yayasan Megumi Santi Indonesia, Kadek Heri Kurniawan, mengakui pihaknya merasa tergugah melihat kondisi di tengah kota Denpasar masih ada rumah rusak seperti ini dan belum tersentuh bantuan. Kami dari Yayasan Megumi Santi Indonesia pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Sutejo melihat secara langsung bedah rumah yang akan kami lakukan. Nah, jadi di tengah kota Denpasar seperti ini, ada situasi rumah seperti ini, kami tergugah. Nah, kami dari Yayasan Megumi Santi Indonesia berkolaborasi dengan Dinas Sosial dan yang lain terkait melakukan bedah rumah dengan sistem gotong royong. Nah, mungkin yang lain bisa ditambahkan oleh Bapak Teja. Sudah tadi penegasan Pak. Ini informasinya dari mana didapatkan warga ini? Kemudian ini target pengerjaannya berapa hari gitu atau berapa lama? Oke. Informasi ini kami dapat langsung dari Dinas Sosial Kota Denpasar. Nah, jadi target kami ini selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, semoga bisa lebih cepat dari itu kami selesaikan. Mohon dukungan dengan pihak terkait juga yang lain. Pemilik rumah Wayan Sujiarno menyampaikan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diberikan. Memperbaiki saya supir pribadi, saya berterima kasih sekali sudah bersyukur dibantu sama pemerintah. Ditargetkan pembangunan bedah rumah ini selesai dalam 1 bulan ke depan. Bali 1 mengabarkan.